Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Rental Outdoor Kepala Suku. Channel yang mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi bersama, belajar bersama tentang beberapa hal materi pecinta alaman dan pendakian gunung. Jadi barangkali kawan-kawan yang memiliki hobi yang sama keterkaitannya dengan pecinta alaman dan naik gunung, silakan kawan-kawan bisa sharing dengan saya, mungkin bisa dengan kawan-kawan yang lain, belajar bersama tentang beberapa hal materi pendakian gunung yang dirasa bisa menjadikan kebermanfaatan buat kawan-kawan kita yang lebih muda yang belum tahu. Dan jangan lupa kawan-kawan mungkin bisa subscribe channel ini supaya bisa berkembang terus, bisa mengedukasi kawan-kawan yang lain, terutama buat yang kawan-kawan yang memang benar-benar pengen belajar. Karena sekarang melihat keadaan sekarang komunitas itu sangat banyak sekali. Mungkin kawan-kawan bisa sharing bersama, mungkin saya taruh nanti di kolom komentar. Oke, untuk kali ini nggak seperti biasanya. Kalau biasanya saya pengen sharing tentang materi-materi pendakian gunung, kalau ini mungkin buat kawan-kawan yang senang naik gunung tapi pengen menjadikan hobi dari kawan-kawan menjadi hal yang menghasilkan kaitannya dengan uang, pengen bisnis persewaan alat gunung atau rental alat outdoor. Ini saya ingin sharingkan, yaitu mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah membuka atau mungkin yang pengen cari informasi yang kaitannya apa sih keuntungannya membuka usaha jasa persewaan alat gunung. Nah, ini yang tema yang ingin saya bahas kepada kawan-kawan, barangkali nanti bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Banyak sekali kawan-kawan saya, karena saya sudah membuka rental alat outdoor, kawan-kawan mungkin bisa cek profil usaha saya, ketik aja di Google rental alat outdoor Kepala Suku Semarang. Nah, itu adalah rental saya, nama rental saya yang saya bangun sedikit demi sedikit, dan beberapa masalah, keuntungan, kendala macam-macam sudah saya pernah lakukan. Ini kaitannya dengan keuntungan, saya ingin sharing apa sih keuntungan dari bisnis rental alat outdoor. Nah, yang pertama, kalau saya sharing kepada kawan-kawan, ini penting saya sampaikan. Jadi bisnis persewaan rental alat gunung jasa ini merupakan kategori bisnis jasa yang sangat murah. Artinya sangat murah dibandingkan dengan jasa-jasa persewaan yang lain, ya. Jasa-jasa persewaan yang lain, taruhlah kalau kawan-kawan menilik persewaan mungkin alat pernikahan, dekorasi, persewaan kos-kosan, kontrakan, itu kan jauh lebih mahal modalnya dibandingkan dengan kawan-kawan modal usaha rental alat outdoor. Jadi poin pertama sebenarnya kalau kita ngamati bisnis rental alat outdoor ini kategori terjangkau. Kita start mulainya itu enggak harus berpuluh-puluh juta, kita mungkin start dari awal. Taruhlah kawan-kawan memiliki uang berapa, bisa kawan-kawan cicil. Jadi saya lebih menyarankan gini, saya sering sharing kepada kawan-kawan, kita ketika berbisnis itu harus apa ya, berkaca kepada diri sendiri. Taruhlah seandainya kawan-kawan kok tidak punya uang 100.000, yo jangan mimpi dulu pengen usaha dengan modal 100 juta. Jadi kalau nggak punya uang 50.000, yo usahanya ya 50.000. Jangan terlalu mimpi pengen punya uang 50.000 tapi mimpinya pengen buka usaha dealer. Boleh-boleh saja sebenarnya, tapi kita harus tahu posisi diri kita. Nah, ini yang paling penting. Kadang saya mengamati teman-teman yang pengen bisnis itu tidak bercermin pada diri sendiri. Jadi kalau dari zaman dulu punya usaha, ya kalau seandainya saya punya uang 100.000, ya saya belanja uang 100.000. Seandainya saya punya uang 500.000, ya 500.000. Jadi memang ya kondisi yang saya punya. Tapi kalau kawan-kawan punya cara atau mungkin punya uang, punya tabungan, kawan-kawan langsung mungkin taruhlah 10 juta, 20 juta, silahkan. Tapi itu juga nanti kawan-kawan akan resiko seandainya ekspektasi kawan-kawan sangat tinggi, tiba-tiba bisnisnya nggak berjalan atau mungkin kurang lancar lah, itu nanti juga kawan-kawan ada resiko. Mendingan kalau menurut saya
dinikmati perlahan demi perlahan. Kawan-kawan bisa taruhlah mungkin modal seadanya. Dan kawan-kawan gini, kawan-kawan bisa membayangkan, terutama yang sudah pernah naik gunung ya, alat-alat naik gunung memang bisa dikategorikan mahal ya. Tapi kawan-kawan bisa nggak sih taruhlah menabung sedikit demi sedikit alat yang kawan-kawan ingin persewakan. Contoh gini, yang seperti yang saya alami, taruhlah semisal matras ya. Matras adalah salah satu alat yang ya penting dan banyak sekali disewa oleh para pelanggan rental alat outdoor. Nah, matras itu kan harganya berapa toh? Harganya kan kisaran ya mungkin bisa di bawah 20 kalau ya tergantung kualitas ya. Antara range harga 20 sampai 35 40 kisaran sekitar segitu, tergantung nanti matras alot atau matras biasa. Tapi kalau misal matras biasa paling kalau di Semarang kisaran harga sekarang mungkin ecer 30 sampai 35 lah, kisaran segitu. Nah, kawan-kawan bisa sedikit demi sedikit taruhlah ketika punya uang segitu, kawan-kawan nabung sedikit demi sedikit, mungkin taruhlah punya 1 2 3 4 5, nanti lama-kelamaan banyak. Nah, keuntungan bisnis rental alat outdoor, kawan-kawan bisa sedikit demi sedikit menabung tanpa harus punyai modal uang yang banyak gitu. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang tanya, itu kan matras mas, matras memang murah. Kalau misal tenda, ya tenda memang agak mahal dibandingkan dibandingkan dengan matras maupun yang lain. Ya itu sistemnya kawan-kawan bisa dengan cara mungkin menabung dulu. Taruhlah kawan-kawan menyewakan hal-hal yang sekiranya mungkin cari yang second dulu, atau mungkin yang nabung-nabung dulu. Ketika misal kawan-kawan sudah terlumpuk atau mempunyai sudah banyak, kawan-kawan bisa membelikannya. Tidak harus tenda yang yang mungkin harganya di atas 5 juta ke atas, atau mungkin 3 juta ke atas atau 2 juta ke atas, tapi yang mungkin standar-standar rental pada umumnya. Yang jelas jangan terlalu murah, karena biasanya kadang yang murah-murah malah kualitasnya buruk, nanti juga reputasi rental kawan-kawan akan turun. Itu saya kira kawan-kawan bisa memahami. Yang pertama, keuntungan dalam segi bisnis rental alat outdoor, kita bisa memulai dengan modal yang kecil, sangat minim. Nah, sesuai dengan apa yang kawan-kawan punyai keuangan kawan-kawan. Terus yang kedua kawan-kawan, keuntungan bisnis rental alat outdoor itu dari segi biaya operasional itu juga sangat sedikit ya, dibandingkan dengan bisnis jasa persewaan yang lainnya. Jadi operasional kawan-kawan taruhlah semisal kawan-kawan tidak punya tempat yang mungkin lokasinya strategis, tempatnya di pinggir jalan, akses parkirannya juga lebar gitu, kawan-kawan nggak punya, kawan-kawan bisa di rumah, kawan-kawan bisa memulai mungkin di kos-kosan, kontrakan, atau di rumah yang masuk ke dalam gang, terserah itu. Apalagi sekarang kan eranya era media sosial, kawan-kawan bisa menyampaikan informasi itu bisa dengan mungkin melalui Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Jadi kaitannya dengan biaya operasional, masalah tempat itu saya rasa, dan kawan-kawan nggak harus nanti punya etalase dulu, atau mungkin punya rak tempat untuk naruh SB, naruh matras. Ya seadanya bisa taruh mungkin di bawah, yang penting memang benar-benar kondisinya aman, tidak masalah lah saya rasa. Jadi biaya operasional pun, karena ini bisnis persewaan, kawan-kawan erat kaitannya dengan perawatan. Contoh semisal kawan-kawan matras harganya seperti yang saya sebutkan tadi. Kira-kira kalau seandainya kawan-kawan bisa merawat, bisa menjaga, itu nanti juga kawan-kawan bisa pergunakan mungkin dalam jangka beberapa bulan, beberapa tahun, tergantung pintar-pintarnya kawan-kawan dalam segi perawatan. Nah, mungkin dari awal-awal memang yang belum pernah menekuni bidang ini agak kesulitan. Maka dari itu saya sarankan juga kawan-kawan bisa perbanyak cari-cari informasi, atau mungkin sharing-sharing dengan rental-rental yang sudah ada, ngomong belak-belakan, ngomong menyampaikan apa adanya, mas saya pengen buka rental, mas saya pengen belajar, kira-kira gimana. Nah itu malah lebih enak. Jadi nggak tiba-tiba di belakang terus diam-diam, itu malah kurang bagus. Jadi operasional mungkin kawan-kawan misal untuk mencuci kaitannya dengan ya mungkin deterjen dan yang lainnya. Kalau saya kan jangan terlalu banyak deterjen, mesin cuci nggak usah pakai mesin cuci dulu, nggak masalah, atau mungkin pakai tangan dulu nggak apa. Jadi biaya operasional pun sangat sedikit sekali. Paling kita butuh matras, butuh
nota, mungkin tambahan pengen ngasih stiker atau kenapa, itu nanti berjalan dengan sendirinya. Jadi kawan-kawan bisa mengembangkan setelah kawan-kawan mulai dulu. Itu jadi poin yang kedua, biaya operasional untuk buka rental alat outdoor itu sangat sangat minim ya, bisa dikatakan sangat minim. Cuma meskipun itu juga banyak sekali resiko-resikonya. Nah, resiko-resikonya. Terus yang ketiga, keuntungan bisnis rental outdoor yang ketiga yaitu bisa dikatakan kalau segi keuntungan itu sangat lumayan ya. Untuk segi keuntungan ini saya tidak bisa mengeneralisir satu rental dengan rental yang lain, karena juga kalau kawan-kawan ketahui, rental yang berdiri 1 bulan dengan rental yang berdiri 10 tahun ataupun 5 tahun tentu pelanggannya pun juga berbeda-beda ya. Kategori harga dan yang lain-lain itu juga nanti juga berpengaruh. Jadi maka dari itu tapi kalau asumsi dari modal yang sedikit, keuntungannya itu bisa dikatakan kalau kawan-kawan perawatannya bagus melebihi usaha-usaha persewaan yang lain. Dan meskipun juga segi resiko juga banyak, tapi dari segi keuntungan bisa dikatakan kalau seandainya posisi waktu bulan Agustus, Lebaran, habis Lebaran, terus mungkin tahun baru yang utama, itu sangat bisa dikatakan rental banyak nolak karena memang kalau tahun baru itu saya sering menyebutkan ya, muda tua remaja anak kecil dewasa orang tua ya, putra putri, pokoknya cewek cowok semua ya, euforia untuk naik gunung itu sangat besar. Meskipun juga banyak sekali tantangan-tantangan ketika kawan-kawan membuat usaha rental alat outdoor, seperti ketika nanti barang tidak dikembalikan, terus ketika musim hujan, Januari Februari biasanya kondisinya sepi, dan seperti kayak bulan Ramadan itu juga agak sepi lah dibandingkan bulan-bulan yang tadi saya sebutkan. Nah, tahun baru pokoknya liburan itu biasanya ramai kalau misal pas pas hari-hari seperti ya, kayak nggak liburan, terus ini sifatnya sebenarnya mingguan, jadi saya katakan mingguan. Jadi untuk nantilah untuk masalah kerugian atau masalah tentang pembukaan usaha rental alat itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Yang jelas tadi buat kawan-kawan sedikit informasi, ketika kawan-kawan pengen buka usaha rental alat outdoor, keuntungannya salah satu yang pertama, kawan-kawan minim modal. Jadi kawan-kawan dengan sedikit demi sedikit kawan-kawan bisa mengumpulkan modal kawan-kawan beli senter dulu, kawan-kawan beli topi dulu, beli SB dulu, dan yang lainnya perlengkapannya itu bisa kawan-kawan cukupi sedikit demi sedikit. Terus yang kedua, ini biaya operasinya juga sangat sedikit, minim ya, karena yang penting kawan-kawan tahu untuk perawatan. Terus yang ketiga, memang dari segi keuntungan menggiurkan, cuma kawan-kawan harus pandai mengatur keuangan, karena kalau posisi sepi kira-kira bagaimana, karena ini sifatnya mingguan dan acara hari-hari tanggal merah lah. Maka dari itu kawan-kawan harus bisa save keuangan dan usahakan juga memiliki usaha yang lain. Jadi saya sarankan nggak cuma usaha ini, karena kalau usaha ini dan kawan-kawan masih stoknya masih sedikit dan kawan-kawan memang mengadakan itu, nanti juga repot, kawan-kawan harapannya terlalu banyak. Oke, itu barangkali kawan-kawan ada yang ingin disampaikan, silahkan bisa sharing di kolom komentar. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini ya, channel sederhana di samping rumah ya, dengan beberapa bangunan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kawan-kawan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.